Yo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan eh, memaparkan hasil diskusi kami mengenai demokrasi dan perbedaan pendapat menurut Ami Gutman dan Dennis Thompson. Untuk anggota kelompok kami yang pertama yaitu Balkis Adelia Maharani dengan NIM akhir 090 dan anggota kedua yaitu Muhammad Faisal Haq dengan NIM akhir 124. Baik, langsung saja untuk Mbak Balkis dipersilahkan untuk menjelaskan materi yang sudah didiskusikan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Dalam sistem demokrasi, masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dengan nilai kepentingan dan pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut sering menimbulkan perselisihan moral, terutama ketika membahas kebijakan publik. Konflik seperti ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi karena tidak mudah menemukan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, demokrasi membutuhkan cara yang tepat untuk mengelola perbedaan pendapat secara adil dan rasional agar kehidupan politik tetap berjalan dengan baik. Next. Konsep demokrasi deliberatif. Untuk mengatasi perselisihan moral, Amy Gutman dan Dennis Thompson menawarkan konsep demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif merupakan bentuk demokrasi yang menekankan pentingnya diskusi, pertimbangan moral, dan pertukaran alasan secara terbuka dalam proses politik. Dalam konsep ini, warga negara dan para wakilnya tidak hanya berusaha memenangkan kepentingan masing-masing, tetapi juga berusaha memberikan alasan yang dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Melalui diskusi yang rasional dan terbuka, diharapkan keputusan politik yang dihasilkan dapat diterima bersama oleh masyarakat. Next. Tujuan penalaran moral. Penalaran moral berada di antara kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Warga negara harus bernalar bersama dalam diskusi politik, tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Tujuannya mencari solusi yang adil dan dapat diterima bersama. Menurut Amy Gutman dan Dennis Thompson, dalam demokrasi deliberatif, warga negara harus menggunakan penalaran moral ketika berdiskusi tentang masalah politik. Penalaran ini tidak hanya didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan orang lain. Dengan demikian, melalui diskusi dan pertimbangan bersama, masyarakat dapat menemukan keputusan yang lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak, meskipun memiliki perbedaan pendapat. Next. Prinsip timbal balik atau reciprocity. Menurut Amy Gutman dan Dennis Thompson, terdapat prinsip utama dalam demokrasi deliberatif, yaitu prinsip timbal balik atau reciprocity berarti bahwa ketika warga negara berdiskusi tentang suatu masalah politik, mereka harus memberikan alasan yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Dalam proses ini, setiap orang tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan bersama. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Silahkan Mas Faisal untuk dilanjutkan. Baik, akan saya lanjutkan mengenai penjelasan tiga prinsip demokrasi deliberatif. Yang pertama, reciprocity atau timbal balik, yaitu warga negara harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh orang lain yang juga memiliki hak yang sama dalam proses politik. Untuk prinsip yang kedua yaitu publicity, yaitu publisitas, yaitu alasan dan keputusan politik harus disampaikan secara terbuka kepada publik agar dapat dinilai dan diperdebatkan secara luas.
Oke, untuk masuk prinsip ketiga yaitu accountability atau bisa disebut akuntabilitas, yaitu para pejabat publik harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas keputusan politik yang mereka ambil. Kemudian prinsip kebijakan. Nah, selain prinsip utama demokrasi deliberatif juga menekankan bahwa kebijakan publik harus menghormati kebebasan dasar atau basic liberty dan kesempatan dasar, basic opportunity, dan kesempatan yang adil bagi semua warga negara atau fair opportunity. Nah, dengan demikian, deliberasi tidak hanya bertujuan mencapai kesepakatan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Selanjutnya, pandangan tentang Habermas. Nah, menurut Jurgen Habermas, demokrasi yang baik itu harus didasarkan pada komunikasi dan diskusi yang rasional antara warga dan warga negara. Dalam proses ini, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan alasan mereka. Melalui diskusi yang terbuka dan saling menghargai, masyarakat dapat mencapai kesepakatan bersama yang dianggap paling rasional dan adil bagi semua pihak. Nah, pemikiran Habermas ini menjadi salah satu dasar penting dalam perkembangan konsep demokrasi deliberatif. Amy Gutman dan Dennis Thompson banyak terinspirasi oleh pemikiran Jurgen Habermas tentang pentingnya diskusi rasional dalam demokrasi. Namun, mereka juga mengkritik bahwa dalam kenyataannya masyarakat sering memiliki perbedaan nilai moral yang sangat kuat, sehingga tidak selalu bisa mencapai kesepakatan penuh. Nah, oleh karena itu, menurut mereka, demokrasi deliberatif tidak harus selalu menghasilkan kesepakatan total, akan tetapi lebih menekankan pada proses diskusi yang adil dan keputusan yang masih bisa diterima oleh berbagai pihak meskipun tetap ada perbedaan pendapat. Untuk masalah demokrasi modern, yaitu yang pertama ada terjadi desifit deliberatif, yaitu kurangnya diskusi rasional dalam politik. Kemudian yang kedua itu politik sering dipenuhi oleh propaganda. Yang ketiga banyak aktor politik lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Yang keempat ada debat politik, ini sering berubah menjadi serangan personal. Nah, hal ini membuat kualitas debat publik menjadi menurun dan masyarakat ini sulit untuk mencapai keputusan yang benar-benar adil dan dapat diterima secara bersama. Oke, langsung saja kita lanjut ke kesimpulan. Silakan dibaca oleh Mbak Balkis. Baik, terima kasih. Oke, kesimpulan dari materi hari ini yaitu demokrasi tidak hanya tentang pemungutan suara, tetapi juga membutuhkan diskusi yang rasional dan terbuka antar warga negara. Dalam konsep demokrasi deliberatif, masyarakat diajak untuk saling bertukar alasan, mempertimbangkan kepentingan bersama, dan mencari keputusan yang dapat diterima bersama. Melalui proses ini, perbedaan pendapat yang ada dalam masyarakat dapat dikelola dengan lebih baik. Meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan penuh, warga negara tetap dapat saling menghormati pandangan satu sama lain dalam kehidupan demokrasi. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Mas Faisal. Cukup sekian untuk penjelasan dari kami mengenai materi ini tadi. Semoga sedikit materi yang kami sampaikan dapat membawa manfaat untuk kedepannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.